Dok, dok, ada hubungannya nggak sih asam lambung sama hipertensi? Kasihan ya, asam lambung itu sering loh dituduh macam-macam. Kita bahas deh. Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini kita bahas sedikit tentang asam lambung ya. Jadi asam lambung ini adalah keluhan yang sering sekali dialami mungkin oleh semua manusia di bumi ini ya. Jadi kalau ada nyeri perut, nyeri ulu hati, selalu bilangnya dia sakit lambung gitu. Dan yang dituduh selalu asam lambung. Padahal ya, Nephro Friends, asam lambung itu adalah asam yang memang selalu ada di lambung kita dan harus ada. Kenapa? Karena asam lambung itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Ya bayangin ya, kita makan atau minum sesuatu terus nggak sengaja ada bakterinya di situ masuk ke lambung. Kalau di lambung kita tidak ada pertahanan berupa asam yang sangat asam dan bisa membunuh bakteri, bakteri itu akan bisa lolos ke dalam tubuh kita ya, akan menyebabkan infeksi. Makanya sebenarnya asam lambung itu nggak masalah asalkan memang produksinya wajar ya, terus dia juga tidak menyebabkan luka di atau radang di dinding-dinding lambung, itu sebenarnya nggak masalah. Cuma memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan kondisi di dalam lambung itu jadi nggak seimbang antara asam lambungnya dengan pelindung lambungnya. Jadi memang di dalam tubuh kita, terutama di lambung, itu ada keseimbangan yang terus terjadi ya antara asam lambung dengan pelindung lambungnya. Karena kalau asam lambung ini lebih banyak daripada pelindungnya, lambung kita jadi bisa ikutan luka, ikutan radang gitu ya. Atau sebaliknya, tapi kalau pelindung terlalu banyak, asam lambungnya terlalu rendah, akan terjadi gangguan pencernaan. Jadi memang selalu terjadi keseimbangan di dalam tubuh yang sehat. Nah, ini yang ditanyakan Friends, hubungannya sama hipertensi. Hubungan antara asam lambung dan hipertensi ini sebenarnya bisa dipikirkan dari berbagai macam sudut pandang. Ya, mungkin yang pertama, kalau kita bicara asam lambung ya, pasti ada yang ada di benak itu adalah keluhan seperti mual, muntah, sebah, kembung, nyeri ulu hati gitu kan. Padahal kelainan atau masalah asam lambung ini bermanifestasi dengan berbagai macam penyakit. Ada yang namanya gastritis, ada yang namanya ulkus atau luka lambung, ada yang namanya GERD ya atau gastroesophageal reflux disease. Itu berbeda-beda sebenarnya masalahnya. Tapi kembali lagi kita fokus pada asam lambung tadi. Biasanya orang-orang yang menderita atau mengalami gangguan-gangguan tadi yang disebut dispepsia, salah satunya memang penyebabnya adalah asam lambung yang terlalu banyak tadi ya, jadi nggak seimbang antara asam lambung dengan pelindung lambungnya. Nah ini bisa terjadi pada beberapa hal, misalnya yang pertama, orang ini memang sensitif terhadap makanan atau minuman tertentu. Akhirnya karena sensitif dalam tanda kutip ya, karena lambung kita itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Jadi begitu ada makanan atau minuman tertentu yang sifatnya itu iritatif, ada orang yang langsung asam lambungnya itu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada orang yang memiliki sel-sel penghasil asam lambung itu memang lebih banyak dari orang lain. Jadi cenderung produksi asam lambung itu lebih tinggi daripada orang lain. Jadi akan lebih mudah mengalami gejala-gejala seperti tadi. Atau yang ketiga, memang ada stres ya. Kadang kita tahu ada jalur langsung saraf antara otak dengan saluran cerna yang kita sebut gut axis ya. Jadi brain gut axis itu adalah saluran saraf yang menyambungkan otak dengan lambung kita secara langsung. Makanya nggak heran kalau orang misalnya lagi stres, tiba-tiba dia diare-diare, tiba-tiba dia nyeri-nyeri ulu hati, mual muntah, mual muntah. Nah, itu sangat ada kaitannya. Nah, kalau dilihat dari penyebab-penyebab itu, sebenarnya nanti bisa berhubungan dengan hipertensi. Karena orang hipertensi, salah satu faktor resikonya juga adalah stres psikis yang tidak tertangani dengan baik. Nah, stres psikis yang tidak tertangani dengan baik ini akan bisa meningkatkan tensi. Pertamanya sih jangka pendek aja, tapi kalau dibiarkan misalnya sampai betul-betul orangnya mengalami ansietas, kecemasan, depresi, mungkin ini akan bisa berlanjut sampai hipertensi beneran. Jadi itu hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua lebih ke keluhan nyerinya. Kita tahu bahwa nyeri itu adalah salah satu pencetus yang bisa menaikkan tensi. Karena nyeri pasti akan menaikkan nadi atau denyut jantung.
akhirnya bisa menaikkan tensi. Memang kalau nyerinya sesaat, seharusnya tensi pun akan turun kalau nyerinya hilang. Nah, pada orang-orang dengan gangguan asam lambung yang berkepanjangan, mungkin dia akan mengalami nyeri yang berkepanjangan. Nah, nyeri yang berkepanjangan tentunya akan bisa juga mencetuskan terjadinya hipertensi dalam jangka panjang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih agak serem ya, karena gini. Jadi, orang hipertensi itu adalah salah satu faktor resiko penyakit jantung ya. Kita tahu bahwa hipertensi adalah salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner. Nah, di mana kadang-kadang serangan jantung, terutama serangan jantung koroner, itu gejalanya tidak selalu nyeri dada. Memang yang khas itu nyeri dada sebelah kiri, lalu nyeri dadanya itu menyebar ya ke lengan, ke dagu, itu yang khas. Tapi kalau yang tidak khas ya tergantung lokasi penyumbatannya di mana nih. Kalau misalnya tidak khas itu nyeri dadanya tidak berubah nyeri dada, tapi serangan jantungnya itu berupa nyeri seperti serangan asam lambung. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi orang yang belum pernah mengalami gejala asam lambung sama sekali, tiba-tiba dia mengalami nyeri ulu hati hebat sampai mual muntah misalnya ya. Terus dia punya faktor resiko seperti hipertensi. Nah, hati-hati itu asam lambungnya mungkin saja bukan asam lambung yang gangguan di lambungnya, tapi bisa jadi itu adalah manifestasi serangan jantung. Pernah dengar istilah angin duduk nggak? Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya beberapa istilah-istilah awam yang mungkin sebenarnya bukan itu artinya. Nah, angin duduk ini adalah salah satu artinya adalah serangan jantung. Nah, ini bisa terjadi mirip dengan serangan asam lambung, tapi sebenarnya dia adalah serangan jantung, di mana hipertensi adalah salah satu faktor resikonya. Kira-kira gitu ya Nevro Friends, beberapa hubungan antara asam lambung dengan hipertensi. Ada 3, simak, dan kalau kalian mengalami salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya, jangan ragu untuk selalu konsultasi ke dokter.